Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih sudah mampir di video saya. Di video saya kali ini, saya akan membagikan kepada teman-teman semua teori sosial dari seorang tokoh terkenal, yaitu Thomas Hobbes. Thomas Hobbes lahir pada tanggal 5 April 1588. Dia adalah seorang filsuf atau pemikir yang berasal dari Inggris. Nah, teman-teman semua, Thomas Hobbes ini mengeluarkan sebuah buku dengan judul Leviathan yang menguraikan tentang bentuk teori kontrak sosial. Nah, Thomas Hobbes ini tidak saja memberikan sumbangsi pemikirannya bagi ilmu sosiologi, tetapi juga memberikan sumbangsi pemikiran terhadap bidang ilmu lain seperti filsafat, teologi, etika maupun hukum. Nah, Thomas Hobbes ini merupakan anak yang lahir secara prematur. Ayahnya adalah seorang pendeta. Jadi sejak kecil Thomas Hobbes ini sudah dididik di dalam gereja. Nah, kemudian Thomas Hobbes ini melanjutkan pendidikannya di Oxford dan memperoleh gelar BA-nya di St. John's College, Cambridge pada tahun 1608. Nah, kemudian setelah menyelesaikan gelarnya, dia ini kemudian bekerja sebagai guru bagi anak-anak para bangsawan. Nah, anak-anak ini biasanya dipersiapkan untuk melanjutkan usaha dari keluarga mereka. Demikian latar belakang kehidupan dari Thomas Hobbes. Nah, inti pemikiran dari Thomas Hobbes ini ada pada empirisme. Empirisme merupakan paham atau konsep yang mengatakan bahwa pengalaman merupakan asal dari segala sesuatu. Jadi Thomas Hobbes ini inti pemikirannya itu ada pada pengalaman. Nah, berkaitan dengan pemikiran dari Thomas Hobbes ini, kita akan melihat pemikirannya berkaitan dengan manusia. Nah, bagi Thomas Hobbes, pemikirannya mengenai manusia ini didasarkan pada pertanyaan apa yang menggerakkan manusia tersebut. Teman-teman semua, Hobbes memandang manusia ini secara metafisik belaka. Bagi dia, manusia itu adalah setumpukan material yang bekerja dan bergerak menurut hukum-hukum ilmu alam. Hobbes ini kemudian mengenyampingkan pemikiran ataupun pandangan berkaitan dengan moral metafisik tentang manusia, yaitu seperti pandangan bahwa manusia ini memiliki kodrat sosial, memiliki keabadian jiwa, dan juga lain sebagainya. Nah, menurut Thomas Hobbes, faktor penggerak manusia adalah psikis manusia, yaitu nafsu. Nafsu di sini adalah nafsu untuk mempertahankan hidup atau ketakutan akan kehilangan nyawa. Nah, teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas tentang teori Thomas Hobbes berkaitan dengan negara. Bagi Thomas Hobbes, negara itu harus memiliki kekuasaan mutlak dan dapat ditakuti oleh setiap rakyatnya. Karena dengan cara inilah manusia dapat memperoleh ketertiban dan juga kebahagiaan. Nah, menurut Thomas Hobbes, manusia ini bukanlah makhluk sosial, tetapi manusia memiliki satu kecenderungan dalam dirinya, yaitu kecenderungan untuk mempertahankan diri. Nah, kecenderungan untuk mempertahankan diri ini kemudian membuat manusia menjadi curiga terhadap sesamanya, atau bisa kita kenal dengan Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi sesamanya. Nah, teman-teman semua, kecenderungan untuk mempertahankan diri ini dapat mengancam eksistensi dari manusia itu sendiri, sehingga kemudian manusia bersepakat untuk mendirikan suatu negara. Nah, hal inilah yang dikenal dengan kontrak sosial oleh Thomas Hobbes. Bagi Thomas Hobbes, negara ini dibentuk untuk menjaga ketertiban dan juga perdamaian dari warga negaranya. Nah, teman-teman semua, negara berkuasa secara mutlak untuk menentukan nasib dari warga negaranya demi menjaga perdamaian dan juga ketertiban. Nah, negara ini memiliki kuasa juga untuk menuntut ketaatan terhadap hukum-hukum yang ada. Negara juga menyediakan hukuman bagi warga negara yang melanggar, termaksud hukuman mati.
Nah, dengan demikian manusia ini akan menekan hawa nafsu atau insting untuk berperilaku destruktif, yaitu bahwa manusia ini akan memilih untuk taat terhadap hukum karena takut akan kehilangan nyawa atau takut terhadap hukuman mati yang telah disediakan oleh negara. Nah, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, Thomas Hobbes ini juga memberikan batasan terhadap kekuasaan negara tersebut. Yang pertama adalah seorang pemimpin atau dalam negara tersebut harus memahami tentang konsep keadilan, yang dimana semua perilaku ini akan berakhir pada penghakiman terakhir atau akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Nah, itu adalah hal yang pertama. Sedangkan hal yang kedua, Thomas Hobbes mengatakan bahwa jika suatu negara mengancam keberlangsungan hidup dari warga negaranya, maka warga negara tersebut akan berbalik untuk menyerang negara tersebut tanpa adanya rasa takut terhadap kematian. Oleh karena itu, sangat penting bagi suatu negara untuk memiliki keterbatasan atas kekuasaan yang dia miliki. Nah, teman-teman semua, demikian teori sosial dari Thomas Hobbes. Kiranya teori ini dapat berguna untuk kita semua. Dan jika teman-teman punya kritik ataupun komentar, silakan tulis di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.